Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat anugerahnya, sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa bersama-sama melanjutkan ngaji, yaitu melanjutkan memaknai tafsir daripada surat Al-Hujurat. Setelah kita menjalankan sholat Isya dengan berjamaah, sholawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang setia yang yaumul qiyamah. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana di awal surat Al-Hujurat kita bahas bahwa surat atau ayat yang ada di dalam ini merupakan memberikan pemahaman kepada kita sekalian, utamanya adalah tata cara bergaul kita dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Malam ini insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana tata cara kita bergaul dengan masyarakat, ya, dengan lingkungan, supaya kita ini menjadi manusia yang betul-betul baik dengan Allah, atau komunikasi baik hablu minallah, dan baik juga kepada lingkungan, yaitu hablu minan nas. Tapi sebelumnya, saudara sekalian, Bapak yang saya hormati, coba kita ulang kembali ayat yang kemarin terakhir kita bahas, yaitu yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum, yang artinya bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah ikhwah, bersaudara. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman itu adalah mempunyai sifat yaitu ikhwah, bersaudara. Kemudian faslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah baina akhwaikum, diantara saudara kalian ini. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, yaitu agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah bersaudara, orang-orang beriman ini, maka ada satu hadis yang kemarin belum saya bacakan. Ini coba saya bacakan. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW bersabda bahwa dalam rangka untuk menjadikan kita ini bersaudara, beliau menyampaikan dalam sebuah sabdanya dengan kalimat yaitu la tuhasatu. La tuhasatu, ya, janganlah engkau ini membuat sifat karakter yang sifatnya hasud, iri dengki, Pak. Ini dilarang oleh baginda Rasul itu. Ya, jadi hasada yuhasitu, la tuhasitu. Janganlah engkau ini berbuat hasud. Hasud itu iri, dengki, serai, apa malah ya? Terus pokoknya iri, dengki itu ya. Dilarang itu sama Rasulullah. Kita ini nggak boleh. Dalam rangka untuk menjadikan diri kita sebagai seorang yang bersaudara, ini kita punya amalan, yaitu tidak boleh punya sifat namanya iri, dengki, serai, dan seterusnya itu. Baik, ini penting sekali, saudara-saudara rahimakumullah, karena ini adalah sifatnya semacam perintah dari Rasulullah SAW, maka kita harus berusaha untuk bagaimana menghilangkan sifat tersebut. Yang namanya iri dengki tadi itu kan istilahnya ketika mendengar saudaranya, ketika mendengar temannya mendapatkan nikmat, maka kemudian orang tersebut mempunyai sifat apa? Tidak senang, Pak. Ya, berarti cara ngobatinnya, cara ngobatinya berarti ya dengan amalan kebalikannya. Ketika mendengar temannya, saudaranya, tetangganya mendapatkan nikmat dari Allah, maka berarti kita ikut apa? Senang, ikut bahagia. Kita ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan bahagia oleh saudara kita ini, teman kita ini.
Ini cara ngobati. Jadi cara ngobati sifat iri dengki itu seperti itu. Ya, jadi ini ternyata ketika kita melihat ada beberapa tingkah laku karakter yang negatif, ya, maka cara melawannya, cara ngobatinya adalah kita lawan dengan memaknai secara positif, amalan yang positif. Ya, kemudian yang kedua, larangan Rasulullah adalah wala tanajasu, yaitu janganlah engkau saling menipu. Nah, itu ya. Jadi saling menipu itu tidak boleh itu. Jadi memang namanya tata cara pergaulan sejak zaman dulu, zaman Rasulullah dan para sahabatnya saat itu, sampai sekarang pun amalan tersebut ada. Sehingga kemudian Rasul memberikan pemahaman pada kita yaitu tanajasu, janganlah engkau menipu, saling menipu. Berarti lawan kata dari itu berarti harus sifatnya apa, Pak? Ya, berarti kita harus jujur, kita harus amanah gitu ya, dapat dipercaya. Berarti harus jauhi, Pak, sifat-sifat yang namanya saling menipu itu. Ya, ini dalam rangka untuk mewujudkan bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita ini orang beriman adalah bersaudara. Nah, persaudaraan kita itu adalah dengan cara ya kita jangan menipu di antara kita ini. Kita harus saling percaya, saling amanah itu. Kemudian berikutnya wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci. Nah, karena perintah larangan jangan saling benci, berarti lawannya dalam rangka supaya kita ini tidak membenci berarti apa? Ya, menyayangi. Kita harus tulus ikhlas, saling menyayangi ya, saling menunjukkan kekompakan kebersamaannya, tidak melakukan kebencian di antara kita. Kita jangan saling membenci. Kemudian wala yabi ahadukum ala bai'i ba'din. Ya, janganlah engkau itu membeli di antara kalian kepada ala bai'i ba'din, yaitu barang yang telah dibeli oleh saudara kita. Artinya apa? Kalau dalam hal muamalah transaksi jual beli itu, Pak, itu kan istilahnya ketika masih masa negosiasi antara teman satu dengan yang lainnya gitu, kalau belum deal, belum sepakat, belum selesai gitu ya, itu kita sebagai saudaranya atau temannya tadi jangan sampai kemudian apa, Pak? Ya nyelonong masuk di transaksi teman kita itu. Selesaikan dulu transaksi, kalau kemudian diputuskan nggak jadi ya saya mundur saya gitu kan, baru kemudian kita masuk untuk misalnya masuk dalam transaksi itu. Contohnya ketika kita jual beli misalnya tanah misalnya. Ya, jual beli tanah ini kalau misalnya saudara kita baru tawar menawar ya dengan penjual tanah tadi, kalau belum selesai kita nggak boleh kemudian masuk di situ untuk menggantikan ya transaksi tadi. Selesaikan dulu urusannya, kemudian kalau sudah selesai baru kemudian kita mempunyai akad ya kepada saudara kita yang sedang menjual tanahnya tadi misalnya. Baik, jadi seperti itu. Janganlah kita ini istilahnya membeli di mana transaksinya belum selesai. Pokoknya harus tuntas dulu baru kita bisa melanjutkan menyelesaikannya. Baik, kemudian wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah engkau semuanya yaitu menjadi seorang hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, ini loh tata cara Islam itu Nabi sampai ngatur sedemikian rupa, Pak, supaya memang betul-betul masyarakat Islam itu kalau dalam bahasa Quran dalam surat Sabah itu betul-betul dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gitu loh ya. Jadi harus ditinggalkan itu yang namanya sifat-sifat negatif yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Jadi jadilah kita ini wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kita ini hamba Allah ikhwanan yang bersaudara. Nah, al-mu'min akhul mu'min, mukmin satu dengan mukmin yang lain itu adalah bersaudara. La yudlimuhu wa la yukhdiluhu. Janganlah engkau ini saling mendolimi maupun saling merendahkan. Ya, jadi kita ini tidak boleh saling mendolimi maupun saling merendahkan satu dengan yang lain. Nah, berarti kebalikannya apa? Ya harus saling menghormati. Maka sudah saling rahmatullah, Nabi kita ini memberikan nasihat lagi bahwa manusia yang beriman ini adalah bagaikan satu tubuh. Kal jasadil wahid. Atau di hadis yang lain adalah bagaikan satu bangunan yang saling melengkapi, mengokohkan satu dengan yang lainnya. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan. Ya, mukmin satu dengan yang lain itu adalah bagaikan satu bangunan yang mana saling menguatkan, yaitu struktur bangunan satu dengan yang lain saling menguatkan.
Jadi tidak saling melemahkan, tapi justru saling menguatkan. Nah, kalau amalan ini dipraktekkan di antara kita kaum muslimin, wajar ya dalam masyarakat tersebut, yaitu betul-betul masyarakat yang dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita praktekkan mungkin Pak di lingkungan kita, di RT misalnya, itu kita amalkan ini, praktek yang namanya amalan ukhuwah Islamiyah tadi itu. Sesama mukmin, sesama orang beriman, ya kita ini betul-betul bersaudara, ya saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, karena tadi dikatakan adalah al-mu'min kal jasadil wahid, mukmin itu seperti satu tubuh begitu ya. Kalau misalnya saudara mukmin yang lain dalam keadaan sakit, kita pun juga akan merasakan sakitnya. Ketika mendapatkan ujian dan cobaan saudara kita pun ikut merasakannya. Lah ini namanya betul-betul jasad wahid itu. Sehingga kalau kita rasakan waktu sakit itu kan, walaupun yang sakit kaki kita karena saat itu mungkin baru jatuh begitu ya, tapi anggota tubuh yang lain kan merasakan sakit. Bahkan mulut kita akan mengatakan apa? Aduh, gitu ya. Ini artinya betul-betul orang beriman itu kajasadil wahid, ya satu tubuh ini merasakan betul. Baik, itu ayat kemarin Mbak ya, ayat kemarin yang betul-betul memberikan kepada kita sekalian. Ada dua hadis tadi yang belum saya baca kemarin, sehingga ini menjadi bahan kita sekalian dalam rangka untuk memahami ayat tersebut. Kalau itu dipraktekkan, maka ayatnya ditutup dengan kalimat la'allakum tuflihun, ya la'allakum turhamun, maka kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, Bapak yang saya hormati, berikutnya ini ayat berikutnya yang perlu kita kaji pada malam hari ini, yaitu orang beriman disebut oleh Allah Ta'ala lagi, dan ada satu amalan larangan yang tidak boleh kita lakukan. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man la yatub ya wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Baik, mari kita lihat, perhatikan ayat ini. Perkataannya dulu kita manai, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Yaitu la yaskhor, janganlah kalian ini memperolok-olokkan. Ya, la yaskhor, janganlah mengolok-olok suatu kaum, janganlah satu kaum itu memperolok. Ya, min kaumin atas kaum yang lain. Berarti kita tidak boleh saling mengolok-olok. Ya, asa ayyakunu khairam minhunna. Ya, boleh jadi yaitu yang diperolok-olok itu malah adalah khairon minhum, lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nah, ini berarti karena makna kaum itu sebenarnya bisa laki bisa perempuan, tapi karena lanjutan ayatnya di sini ada perempuan, maka berarti yang tadi saya sebutkan adalah bermakna laki-laki. Janganlah seorang laki-laki atau komunitas laki-laki itu memperolok kepada komunitas laki-laki yang lainnya. Karena boleh jadi yang diperolok itu lebih baik daripada yang mengolok Allah, gitu Pak ya. Kemudian wala nisaun min nisain, begitu juga yang perempuan tidak boleh memperolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi yang diperolok-olok tadi lebih baik, lebih mulia daripada yang mengolok-olok, gitu ya. Baik, kemudian wala talmizu anfusakum. Ya. Janganlah engkau mencaci maki diri-diri kalian. Janganlah kamu mencela daripada diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah engkau ini saling memanggil, yaitu dengan panggilan-panggilan yang jelek. Lakob ya, lakob itu artinya panggilan-panggilan yang negatif. Jadi panggilan parapan itu ya, ini cara istilah teng desa apa namanya? Parapan itu apa? Ya lakob ya, apa namanya Pak? Julukan. Tapi saya praktekkan, saya lihat di masyarakat kita itu, tonggo teparu saya itu ya, itu saya lihat juga kadang-kala yang terkenal itu malah nama apa? Julukan. Nama asli ini nggak ngerti gitu Pak. Itu. Tapi ayat ini memberikan penjelasan, ya kita tidak boleh memberikan lakop-lakop yang negatif, ya boleh lakop yang positif, gitu ya. Jadi nama julukan itu kadang-kadang lebih dikenal, lebih masyhur karena masa kecilnya itu ya. Nah, kemudian nama aslinya malah ada nggak dikenal. Ya. Tapi kalau yang positif sebenarnya nggak apa-apa ya. Seperti saya melihat di keluarga saya itu, adik saya itu karena lemu ya, panggilannya itu gendut Pak sejak kecil itu. Nah sampai sekarang masyarakat sekitar manggilnya sama Mas Gendut itu, nama aslinya itu nggak tahu itu kadang-kadang ya, karena istilahnya menjadi apa, masyhurnya di lingkungan situ. Baik, jadi boleh ya, kalau yang memang itu
memaknai positif ya mananya. Baik, jadi sini dikatakan adalah jangan sampai kita memberikan lakop yang negatif. Wala tanabazu, janganlah engkau memberikan saling manggil yang maknanya negatif gitu ya, lakop-lakop yang negatif. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, yaitu seburuk-buruk sebutan nama ya, yaitu setelah beriman, yaitu sebutan yang sifatnya fasik ya, atau kafir, musyrik ya, itu yang sangat negatif. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang melakukan pelanggaran seperti itu ya, kemudian kok tidak mau tobat, faulaika humudz zalimun, maka mereka itu adalah termasuk orang yang zalim, orang yang aniaya. Wa hadza aidan min huquqil mu'minin ba'dhum 'ala ba'din. Ya, ini adalah ayat menjelaskan tentang ya huquqil mu'minin, hak-hak orang beriman atas mukmin yang lainnya, atas orang beriman yang lainnya. Jadi ayat ini yaitu melanjutkan daripada ayat yang tadi, yaitu menjelaskan tentang hak-hak orang beriman atas beriman yang lainnya. Yaitu apa? Allah yaskhar qaumun min qaumin. Ya, jangan hendaklah yang namanya kaum satu dengan yang lain itu jangan sampai memperolok-olok. Ya, mengolok-olok itu nggak boleh. Apa itu? Bikulli kalamin wa qaulin ya, wa fi'lin dalun ala tahqiril akhil muslimin. Jadi artinya yaitu setiap kalam atau perkataan, ucapan atau perbuatan yang menunjukkan merendahkan kepada saudara yang lainnya, itu namanya merololol. Jadi definisi merololol itu di dalam tafsirnya dikatakan yaitu setiap ucapan, perkataan, kalamnya atau perbuatan yang dalun menunjukkan yaitu ala tahqiril akhil muslim, yaitu merendahkan saudara muslim yang lainnya. Nah itu berarti merololol. Itu dilarang, Pak, tidak boleh, Pak. Fa inna dzalika haramun la yajuz. Karena perbuatan seperti ini adalah haram, la yajuz, enggak boleh. Ya, dilarang itu. Wa huwa dalun ala ijabis sakhir bi nafsi. Ya, ini menunjukkan bahwa dia ini mempunyai sifat bangga diri ya, sehingga merendahkan kepada yang lainnya. Baik, wa asa ayyakuna al-maskhur bihi khairan minas sakhir. Karena boleh jadi yang direndahkan atau yang diperolok-olok tadi itu adalah lebih mulia ya, yang diperolok-olok lebih mulia daripada orang yang mengolok-olok. Nah ini loh Pak, pentingnya kita ini dilarang untuk merolok-olok saudara kita itu, karena kita nggak tahu apakah kita ini sudah lebih baik dari mereka, kan nggak tahu kita ini, maka dilarang ya. Kemudian fa inna sikhriyatu la taqwa illa min qalbin mubtaliun minal musawil akhlaq ya, mutakhilun bikulli khuluqi zamim. Jadi kenapa kok orang mempunyai sifat yang namanya berolok saudara yang lainnya? Itu karena di dalam hatinya adalah mumtaliun, artinya dipenuhi dengan sifat-sifat yaitu akhlak yang jelek, yang tidak baik, gitu ya. Ya, atau istilahnya akhlak yang zamim, itu artinya tercela. Ya, bikulli khuluqin zamim, yaitu dengan akhlak yang tercela. Jadi kenapa kok orang suka merolok? Karena memang dirinya itu punya akhlak atau punya perbuatan yang jelek, yang tercela, gitu ya. Waliyadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bihasbil mir'in minasyarri ayyahqira akhul muslim. Kata Rasulullah ya, cukuplah orang dikatakan dia itu kelihatan jelek apabila merendahkan atau memperolok atau merendahkan kepada saudara muslim yang lain. Jadi Rasulullah memberikan pernyataan atau hadisnya itu sangat mudah bagi kita menilai kejelekan seorang, yaitu apabila dia itu suka merendahkan kepada saudara muslim yang lainnya. Nah, oleh karena itu tsumma qala wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian semuanya yaitu mencela kepada diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Yaitu la ya'ibu ba'dukum ala ba'd. Janganlah kita ini mencela ya kepada saudara kita yang lain, satu dengan yang lain. Walimusu bil qaul wal hamzu bil fi'l. Jadi yang dimaksud mencela itu berarti dengan ucapan atau mengumpat, yaitu dengan perbuatan. Wa kilahuma minhunna anhu haram. Semuanya itu adalah haram, tidak boleh. Makanya kemudian ada surat yang dalam surat Al-Lumazah, apa itu yang saya baca tadi? Wailul likulli humazatil lumazah. Sungguh sangat celaka itu setiap orang yang suka mengumpat lagi
mencela. Nah, jadi dua kalimat ini memang nggak boleh itu, mengumpat lagi mencela. Ini celaka. Bahkan dikatakan wail itu adalah neraka wail, masuk di neraka namanya neraka wail. Itu larangan. Ya, dalam aturan agama dalam berakhlak mulia itu dilarang itu. Artinya ketika ingin mempraktekkan akhlak yang mulia, kita itu dilarang untuk istilahnya saling mengumpat dan saling mencela. Baik, nah kemudian yang berikutnya adalah wala tanabazu bil alqab, itu artinya adalah la ya'iru ahadukum akhahu wa yalqahu bil laqabin zamin yukrihu ayyatlaqa alaihi. Jadi yang dimaksud di sini adalah memanggil dengan laqab atau julukan yang mana julukan tadi itu membuat tidak senang ketika didengar oleh saudara kita tadi. Ya, jadi ya walaupun ada beberapa laqab dalam praktek di dunia zaman Rasulullah dulu, sahabat Rasul itu memberikan lakop-lakop yang memang kebiasaan tapi sifatnya positif. Misalnya julukan yang diberikan kepada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Sakhar itu kan dengan sebutan Abu Hurairah Pak ya. Nah, kalau kita baca hadis itu riwayat siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu artinya apa? Bapaknya apa? Kucing ya, karena ternyata Rasulullah itu menjumpai yang namanya sahabat Abdurrahman bin Sakhar tadi itu ngopeni kucing kecil itu Pak, seneng gitu loh ya, gitu. Bahkan suka digendong gitu kan. Nah, sementara Abu Hurairah ini seorang sahabat yang tinggalnya itu Pak, itu tidak di rumah, tapi selalu berada di sekitar masjidnya Nabi yang disebut dengan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu artinya beberapa sahabat Nabi itu tinggalnya memang di masjid. Ya, tugasnya apa? Yaitu belajar, selalu thalabul ilmi bersama dengan Rasulullah. Makanya kalau kita lihat dalam perawi hadis itu, Abu Hurairah termasuk sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis sampai ribuan Pak, sampai 5.000 atau berapa itu hadis itu. Ya, dan beliau diberi karunia cerdas. Nah, dijuluki oleh Rasulullah dengan kalimat apa tadi? Abu Hurairah. Ya. Nah, ini lakop yang ini tidak apa-apa positif. Tapi yang dilarang di sini adalah lakop-lakop atau julukan-julukan yang negatif, ini yang dilarang. Baik, kemudian bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, ya, julukan yang sangat buruk itu apabila setelah beriman kemudian ada julukan yang sifatnya fasik, ya, yaitu dengan kalimat fasik lah, kafir atau musyrik. Nah, itu sungguh sangat menyakitkan Pak. Jadi artinya julukan yang sangat buruk itu adalah apabila memberikan julukan saudaranya itu dengan kalimat yaitu kamu fasik, ya, kamu kafir misalnya, kamu syirik. Nah, itu dilarang betul ya. Dan itu termasuk bi'salismul fusuk, yaitu sejelek-jelek daripada julukan itu ya julukan kalimat fasik. Padahal sudah beriman dia, tapi dikatakan oh kamu itu adalah fasik, kamu itu adalah kafir ya. Sekarang berkembang, kamu adalah ngamalkan amalan apa? Bid'ah gitu ya. Jadi belum dikaji lebih dulu, tapi sudah memberikan julukan yang sifatnya negatif, yaitu apa tadi? Bid'ah misalnya. Nah itu, jadi padahal itu hanya sekedar beda pendapat saja, gitu ya. Baik, bahasa yang saya hormati, wa man lam yatub fa ulaika mudzalimun. Apabila itu tidak ditobati istilahnya, maka mereka itulah termasuk orang yang zalim. Artinya bahasa saudara-saudara rahimakumullah, kalau ada di antara kita kemudian mengamalkan perbuatan yang tadi, memperolok-olok saudara kita yang lainnya, ya, atau bahkan memberikan lakop yang negatif tadi, maka segera tobat Pak. Kalau tidak bertobat, berarti mereka ini termasuk orang yang zalim, ya, orang yang zalim. Ya, gimana tobatnya? Ya segera memperbanyak bacaan istighfar dan tidak mengulang lagi perbuatan tadi. Baik, hadirin rahimakumullah, kemudian ayat berikutnya. Nah, ini perlu kita perhatikan ya, ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya wahai orang yang beriman, ini kita maknai perkata dulu. Wahai orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah katsiran minadh-dhanni, kebanyakan di antara kalian, yaitu sifat adzon. Adzon itu artinya apa? Prasangka negatif Pak. Istilahnya cara bahasa kita namanya apa? Suudon, ya. Jauhilah sifat yang namanya suudon. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sifat prasangka buruk tadi, suudon tadi, itu adalah itsmun, dosa.
Ya, jadi kita nggak boleh berprasangka buruk atau prasangka negatif. Suudzon itu tidak boleh. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala tajassasu, dan janganlah engkau ini mencari kesalahan saudara kalian ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, dan janganlah melakukan amalan ghibah ba'dukum ba'dhan, yaitu di bagian di antara kalian dengan yang lainnya. Ya, coba ini ada 3 amalan yang dilarang oleh Allah Ta'ala ini. Yang pertama tadi apa? Jauhilah sifat prasangka buruk, negative thinking Pak ya. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain, kecuali Pak dalam hal misalnya peradilan itu ya, itu kan istilahnya mencari mana yang baik mana yang buruk. Nah itu boleh jadi ya, itu bisa berargumentasi dalam rangka untuk menguatkan ya di depan pengadilan ya, itu boleh menceritakan keburukannya misalnya dalam rangka untuk mencari kebenaran. Baik, kemudian yang ketiga, larangan berikutnya adalah tidak boleh ghibah. Nah, ghibah itu apa sih? Ghibah itu ghibah itu gunjing Pak ya, ngerasani gitu ya. Itu dilarang itu. Yaitu menceritakan tentang kondisi keadaan orang lain gitu kan. Tapi menceritakan sesuatu yang tidak baik, artinya tidak senang itu kalau saudaranya tadi kalau misalnya mendengarkan cerita itu, gitu kan. Jadi kalau misalnya menceritakan yang positif, ya kemudian saudaranya tadi nggak senang, itu jadi ghibah. Tapi kalau menceritakan yang nggak benar, nggak sesuai dengan kenyataan, berarti jadi apa itu Pak? Jadi fitnah ya Pak ya. Menceritakan sesuatu yang terjadi pada orang lain, tapi sebenarnya itu nggak terjadi pada dirinya. Nah, itu berarti jadilah apa? Fitnah. Tapi kalau kok benar, itu jadilah ghibah. Ini dilarang. Jadi kenapa kok dilarang? Nah, Allah mengibaratkan begini, ayuhibbu ahadukum ayakula alhama akhihi maitan. Ya, apakah kamu senang itu? Ya, di antara kalian ketika memakan daging saudaranya ya dalam keadaan maitan, sudah jadi mayit itu ya, fakaritumu, maka kalian tidak senang itu, tidak suka itu, gitu kan? Ya, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat lagi Maha kasih sayang. Naha ta'ala an katsir minadh-dhannissu bil mu'minin. Nah, ini tafsirnya ini. Allah melarang ya untuk berbuat suudzon tadi ya kepada orang-orang beriman yang lainnya. Fa inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya ya sebagian ya daripada prasangka tadi itu adalah itsmun, merupakan perbuatan dosa. Wa dzalika kadzanil khali minal haqiqah wal qarinah. Ya, kadzanis sau alladzi yaqtarinu bihi katsiru minal aqwal wal afal al makhrumah. Baik, saudara rahimakumullah. Jadi sebagaimana yaitu yang namanya berprasangka buruk padahal tidak sesuai dengan hakikatnya, tidak sesuai dengan kebenarannya. Nah, ini berarti betul-betul dilarang itu, baik itu perkataan maupun perbuatan ya, merupakan itu adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa segala sesuatu kita harus mengedepankan yang namanya sifat positive thinking atau apa Pak? Husnudzon. Tadi kan suudzon yang dilarang ya. Berarti yang boleh apa? Husnudzon, baik sangka. Jadi kita ini harus berbaik sangka, yaitu tidak boleh mengedepankan suudzon dulu. Baik, jadi ini harus kita kedepankan husnudzon, jangan suudzon. Gitu ya. Nah, wala tajassasu yaitu artinya adalah la taftasu an auratil muslimin wala tatabiuha watruku ya. Janganlah kalian itu mencari-cari kesalahan daripada apa yang tersembunyi bagi saudara-saudara kamu yang muslim. Oleh karena itu wala tatabiuha, janganlah engkau ikuti itu amalan seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dengan tajassus. Jadi artinya kita tidak boleh mencari-cari kesalahan saudara kita muslim yang lain. Ya, jadi kita harus betul-betul apa istilahnya niatnya ikhlas karena Allah dalam bergaul dan dalam rangka bermasyarakat. Jadi kita tidak usah ngorek-ngorek atau mencari kesalahan orang lain gitulah. Ini penting sekali. Baik, kemudian yang ketiga tadi larangannya adalah wala yaghdab ba'dukum ba'dhan, yaitu kita tidak boleh menggibah tadi, ngerasani tadi ya. Nah, kalau dalam bahasa sabda Rasul yang dimaksud dengan ngerasani itu adalah zikruka akhaka bima yukrihu walau kana fihi.
engkau menyebutkan ya sifat karakter saudaramu terhadap yang mana itu tidak disukai oleh saudaramu gitu ya. Jadi walaupun itu sebenarnya benar gitu loh. Nah, apalagi kok salah atau apalagi nggak benar, berarti jadilah fitnah. Gitu ya. Itu namanya disebut ngerasani atau ghibah tadi seperti itu. Diibaratkan oleh Allah Ta'ala itu adalah memakan daging saudaranya. Ya, padahal sudah meninggal itu kan, mesti fakarihtumu, kamu akan jijik atau kamu nggak akan senang itu. Nah, ini adalah perumpamaan ya, orang yang suka menggibah itu adalah sama dengan memakan daging saudaranya. Nah, sehingga Allah menutup ayat ini adalah wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha menerima taubat lagi Maha bijaksana. Jadi kita ini suruh bertakwa kepada Allah, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan, ya, yaitu perbuatan yang pertama tidak boleh saling mengolok-olok, kemudian tidak boleh saling merendahkan, ya, tidak boleh memanggil lakop atau julukan yang negatif, gitu ya, tidak boleh hibah, itu dilarang semuanya. Itulah menunjukkan kita ini disuruh oleh Allah wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudara rahimahullah, yang terakhir yaitu ayat tentang pemahaman kita di hadapan Allah itu sama, baik laki maupun perempuan, yang membedakan adalah ketakwaannya. Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kalau dulu pernah saya sampaikan, kalau ayat yang diawali dengan ya ayuhan nas itu turunnya ketika Rasul masih di Mekah. Tapi khusus untuk ayat ini enggak, Pak. Jadi ayat ini walaupun ya ayuhan nas itu dikecualikan, ternyata saat itu Rasulullah sudah berada di Madinah. Ya, karena Al-Hujurat ini yaitu surat Madaniyah. Jadi termasuk ya ayuhan nas ini pengecualian. Wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menciptakan kalian semuanya, min dzakarin, dari laki dan perempuan, wa untha, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian semua syu'uban, yaitu bersuku-suku, wa qabail, dan berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Jadi Allah memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita ini diciptakan dari laki perempuan, ya, kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itu adalah untuk lita'arafu, saling mengenal. Ya, makanya kita ini berada di tempat kita di perumahan ini adalah juga dari berbagai macam latar belakang, ya, masyarakat suku bangsa yang berbeda-beda. Kemudian kita saling mengenal kita ini. Yang dulunya nggak kenal jadi kenal ini kita ini. Ini berarti mempraktekkan ayat ini memang. Tapi Allah memberikan penegasan di sini bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Makanya kalau kita dalam syariat Islam itu, kemuliaan di hadapan Allah bukan dilihat dari pangkat yang diembannya, jabatan yang dipikulnya, ya, yang namanya kemuliaan bukan dilihat dari segi kekayaan yang dimilikinya, ya, yang namanya kemuliaan bukan dilihat dari segi ilmu, tapi yang paling dilihat oleh Allah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui, ya, lagi Maha mengerti, memahami. Baik, Bapak sekalian, saudara rahimakumullah, yang perlu kita pahami pada ayat ini penegasannya adalah Allah menilai diri kita sama di antara manusia yang ada itu. Di hadapan Allah adalah sama, tapi yang membedakan adalah nilai apa? Ketakwaannya. Sehingga dengan hadirnya kita ngaji bersama-sama seperti ini, supaya kita di hadapan Allah mulia, yaitu mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dimuliakan di dunia hingga di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.